Di episode 13 ini, cerita lebih berfokus kepada pasangan Kevin dan juga Kaning, di mana Kevin masih saja penutup hatinya kepada Kaning, padahal Kaning sudah berharap lebih kepadanya. Dan karena itulah, di episode ini, Kaning begitu bersusah payah untuk membuka hati Kevin yang sudah tertutup tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 13 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Status Time dan Gloria yang kini sudah resmi berpacaran tidak merubah apapun sikap dan aktivitas keduanya. Time berharap Gloria akan lebih melunak dan lebih memanjakannya, namun sayang kenyataannya berbeda karena Gloria masih saja memperlakukan Time layaknya seorang teman. Time pun menceritakan masalahnya itu kepada para sahabatnya, dan mereka, khususnya MJ, menyarankan agar memberikan Gloria sebuah kejutan. Nah, tapi ada sedikit keanehan dari Eivor di sini, dimana biasanya soal urusan cinta, Kevin lah orang yang paling berpengalaman. Namun kali ini Kevin justru diam saja tidak memberikan usul apapun dan malah terlihat murung lalu pergi meninggalkan yang lainnya. Teman-temannya pun berpikir kalau mungkinkah Kevin menjadi seperti itu setelah bertemu dengan mantannya Mona. Sedangkan di sisi lain, ternyata Kaning pun terlihat murung. Kaning menceritakan kepada Gloria dan Gao bahwa pada malam itu dirinya hampir dicium oleh Kevin. Tapi sayang ciuman itu hanya tes yang dilakukan Kevin saja. Dan Kevin pun tidak mau melakukan itu karena dirinya menghargai Kaning dan tak ingin menyakitinya. Kevin sadar bahwa sejatinya dirinya tidak akan mencintai Kaning dan mereka akan berakhir dalam cinta satu malam saja yang akan merugikan Kaning. Jadi lebih baik Kaning tidak terlalu berharap kepadanya. Setelah mendengar ucapan itu, Kaning malah menjadi penasaran mengapa Kevin berbuat seperti itu selama ini dan selalu menutup hatinya. Dan hal itu dibantah Kevin bahwa sebenarnya dia juga pernah membuka hatinya untuk seorang wanita. Esok harinya, Time yang melihat Gloria murung dengan permasalahan Kaning dan Kevin mulai menceritakan sejarah masa lalu Kevin yang kemungkinan berhubungan dengan Mona. Di sini ada sedikit kesalahan persepsi, di mana Gloria mengira bahwa Kevin menjadi playboy sekarang akibat disakiti oleh Mona dahulu. Namun Time menjelaskan bahwa pada dasarnya Kevin memang playboy bukan karena Mona. Nah, dahulu Kevin dan Mona adalah sahabat sedari kecil. Kevin yang selalu berganti-ganti pasangan menggunakan Mona sebagai alasannya untuk putus dengan berpura-pura sudah berpacaran dan berselingkuh dengan Mona. Tapi suatu saat, di tengah kedekatan pertemanan mereka, ada sebuah perasaan cemburu terbentuk di hati Kevin ketika ia tahu bahwa Mona memiliki seorang pacar. Namun karena mereka berdua bersahabat dari kecil, Kevin tidak ingin merusak kedekatan itu dengan mencoba atau memulai mencintai Mona. Padahal ketika itu, Kevin selalu sakit menahan cemburu ketika Mona semakin dekat dengan pacarnya. Sampai akhirnya, karena perasaan tersebut tak tertahankan, Kevin pun berbicara sarkas yang membuat keduanya bertengkar omongan. Lalu Kevin pergi melupakan segalanya dengan bermesraan bersama wanita di klub malam, yang malah disusul oleh Mona ke tempat tersebut untuk meminta penjelasan Kevin yang tiba-tiba bertindak emosional sebelumnya. Tapi sekali lagi, Kevin tetap tidak mau mengatakan apapun, dan dia malah tidak sengaja mendorong Mona hingga terjatuh. Dan sejak saat itu keduanya saling melupakan dan tak pernah bertemu lagi. Walaupun Mona sempat memohon untuk bertemu dengan Kevin di suatu tempat, di mana tempat itu dideskripsikan di atap sebuah gedung dengan pemandangan matahari terbit yang begitu indah. Tapi Kevin menolaknya dengan alasan dia tahu pasti Mona akan marah kepadanya setelah ia dorong hingga terjatuh. Lalu setelah kejadian ini, hal yang menjadi misteri yang selama ini mereka cari tahu termasuk Kevin ialah lokasi gedung tempat di mana Mona berada ketika itu, karena pesan lokasi yang Mona kirim sudah ia tarik kembali. Hari kejutan untuk Gloria pun tiba. Berbagai kejutan spektakuler yang susah payah Time buat malah tidak berhasil, karena Gloria justru fokus pada ponselnya, karena Gloria menunggu pesan dari Kaning yang tak ada kabar sejak kemarin. Bahkan Gloria yang ditelepon Kaning segera pergi tergesa-gesa, menghiraukan kejutan spektakuler yang disiapkan Time berupa spanduk yang dikibarkan di ekor pesawat. Nah, hal yang membuat Gloria pergi dengan paniknya ialah karena Kaning ditangkap manajemen hotel saat mencoba naik ke atap gedung. Pihak hotel sendiri melarangnya karena takut terjadi sesuatu hingga berniat menelpon kepolisian. Nah, untungnya, niat Kaning yang mencari tahu lokasi atap gedung Mona disadari oleh Time dan memberitahu para pegawainya untuk membiarkan Kaning naik ke atap gedung tersebut. Dan Time sendiri menasihati Gloria agar tidak ikut campur urusan Kaning yang sedang mencoba memanjat hati atau perasaannya Kevin. Di rumahnya, Kevin terkejut karena tiba-tiba Mona datang untuk mengunjunginya. Maksud kedatangan Mona ialah untuk memberitahu bahwa ia melihat Kaning bersusah payah mencari tahu keberadaan gedung yang dulu sempat ia katakan kepada Kevin.
Mona juga sadar bahwa Kaning adalah wanita yang terbaik untuk Kevin, karena Kaning rela bersusah payah untuknya, sedangkan ia adalah wanita yang sangat buruk. Mona juga menyampaikan pesan terakhirnya, bahwa ia tidak pernah melupakan kenangannya bersama Kevin, karena kenangan itu begitu indah. Namun bagian nasi sudah menjadi bubur, Mona sekarang sudah bahagia dengan pria lain, dan menginginkan Kevin juga bahagia bersama Kaning. Tapi Kevin justru malah semakin kesal dengan Kaning, dengan menganggap hubungannya dengan Mona semakin jauh karena kehadirannya. Apalagi ditambah, ternyata Mona datang ke tempat tersebut bersama seorang pria. Kevin yang dalam keadaan kesal melampiaskan semuanya di klub malam. Dan dia didatangi oleh Tem yang memintanya untuk lebih baik menemui Kaning di gedung yang sudah Kaning temukan. Perkataan Tem ini akhirnya membuat Kevin sadar dan teringat masa-masa indah bersama Kaning, bahwa kali ini dia tidak akan menyia-nyiakan Kaning seperti Mona. Tepat pukul 6 pagi, Kevin dan Kaning bergegas ke atap gedung tersebut. Namun sayang, di atap gedung itu, Kevin tak menemukan apapun jawaban yang hendak dikatakan oleh Mona dahulu. Sampai ketika tiba-tiba Kevin terkejut, karena ternyata bayangan dari sebuah tulisan Love and See You yang terbalik bertuliskan aksara Thailand yang artinya cinta Kevin. Dan kalimat tersebutlah yang selama ini Mona ingin katakan kepada Kevin, dan Mona ingin tunjukkan bertahun-tahun yang lalu, tapi malah diabaikan oleh Kevin. Melihat semua hal itu, Kevin sendiri hanya bisa menangis, karena dia tahu semua sudah terlambat untuk dirinya menyadari, dan sudah terlambat pula untuk mengulang segalanya. Dan Kaning memberikannya nasihat, bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan sudah saatnya Kevin membuka hatinya yang sudah lama ia tutup rapat-rapat tersebut. Nah, dari kejadian ini, hubungan Kaning dan Kevin menjadi semakin dalam, bahkan Kevin mulai kembali mengobali Kaning. Biasanya, di tengah cuaca yang cerah di lautan pasti akan datang badai selanjutnya. Dan ini berlaku juga untuk pasangan Tem dan Gloria yang tengah berbahagia. Gloria yang baru pulang ke rumahnya malah diminta Ren untuk segera pergi dari sana, seakan Ren menutupi sesuatu darinya. Dan saat Gloria melihat rumahnya, ternyata rumahnya sedang dikosongkan oleh banyak pekerja. Jelas hal ini adalah ulah dari Nyonya Rose alias Mak Lampir Rose, yang semakin kesal karena dia tahu hubungan Tem dan Gloria semakin dekat, dan episode ini pun berakhir sampai di sini.